Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 186500016 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Manajemen Project Information Technology. Bab 3, Perencanaan Proyek, Pendahuluan. Sekarang Anda sudah mengevaluasi proyek dan memutuskan untuk melanjutkannya. Pertama, Anda harus meyakinkan rekan-rekan lainnya bahwa proyek sebaiknya dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membuat proposal. Untuk sebuah proyek eksternal, proposal tertulis untuk meyakinkan klien agar membeli proyek dari tim proyek Anda. Untuk proyek internal, manajemen sebaiknya meminta untuk membuat sebuah proposal. Hal ini untuk mendukung tim proyek untuk membuat rencana yang sederhana. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan pertambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak adanya perencanaan. Pendahuluan perencanaan proyek atau PPP. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecahkan kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS. Level 0 adalah judul proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecahkan proyek ini terbagi menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran WBS. Sistem penomoran dalam WBS seperti pada gambar 3.2. Untuk level 0 atau judul proyek adalah 00. Pada level 1, masing-masing item diberi nomor 0. Contohnya 1.0, 2.0, dan sebagainya. Kemudian masing-masing item pada level 2 dibawahi item nomor 0. Kemudian pada level 1 diberikan N1, N2, dan seterusnya. Contoh di bawah level 1, item analisis yang bernomor 2.0. Kita mempunyai item 2.0, 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sedangkan untuk level 3 kita ditambahkan titik dengan digit dari nol di level 2. Sebagaimana contoh, di bawah 2.1 kita harus menulis 2.1, titik 2, titik 2.1, titik 1, 2.1, 2, dan seterusnya. Kapan Anda berhenti? Kemasukan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda harus berhenti. Perincian sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. 1. Beberapa orang atau grup dalam sebuah proyek besar dapat ditanggung jawab untuk melakukan tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan. Anda dapat memperoleh perkiraan berupa orang atau hari secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. 3. Anda harus menjadwalkan tugas. 4. Tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat diselesaikan. Sebagai seorang ahli, kita dapat menetapkan sebuah tugas kepada programmer, analisis, atau bahkan manajer proyek. Tergantung pada pengalaman atau keahlian dalam sebuah perkiraan. Analisis mungkin hanya memerlukan level 1 BBS. Beberapa analis dapat dengan mudah membaca RD atau proyek ABC secara keseluruhan. Analis lainnya untuk merinci kebutuhan sampai level 2 seperti pada gambar. Analis membutuhkan level 3 dapat membedakan secara keseluruhan. Sebagai contoh, level 3 WBS untuk kontak, interview, dan analisis sistem dapat dilihat pada gambar 3.
Para ahli merincikan setiap kota pada level terendah sampai ia dapat memperkirakan berapa upah yang diperlukan. Para ahli tersebut secara yang sama merinci kota yang lain dan menambahkan total waktu untuk semua analisis. Kemudian ahli tersebut mengajukan perkiraan dan daftar kegiatan sebelumnya dibutuhkan untuk seluruh analisis bagi manajer proyek. Orang tersebut bertanggung jawab terhadap perencanaan, kemudian menggabungkan seluruh perkiraan dan daftar kegiatan terdahulu. Ia mungkin mengakhiri dengan daftar seperti sebagai berikut ini. Activity, effort, preferential. Seperti ini. Diagram jaringan. Langkah kedua dalam perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik adalah salah ini adalah sebuah bagan untuk proyek di atas urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Bentuk dari bagan per ini disebut Precender network, jaringan yang diutamakan. Setiap kontak menunjukkan sebuah kegiatan pada setiap kotak. Ditulis nama kegiatan pada waktu yang diperlukan. Jalur kritik dan lamanya proyek. Bagan per dan jalur kritik adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada per sederhana di atas. Dengan mengikuti petunjuk garis panah lamanya, waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dan jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis atau CP adalah jalur terpanjang dan didefinisikan minimal dengan dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Pada gambar 3 titik mempunyai jalur kritik yang terdiri dari kegiatan start, definition, analisis, design, program, sistem test, acceptance, operation, dan end. Proyek tersebut membutuhkan waktu 135 hari. Menghitung biaya proyek. Jika kontak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh, yang harus mencakup biaya operasi, sewa, administrasi pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Rata-rata kegiatan seperti ini, keuntungan 25%, faktor risiko, unsur berperkiraan 10%, biaya 10% tambahan, total pemrograman. Penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke kalender day atau jadwal harian atau lamanya pekerja. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang dilaksanakan, terutama ketika bekerja berlangsung secara serentak. Kesulitan lainnya memutuskan bagaimana mempersulit pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kegiatan manajer proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik adalah melakukan hal ini dengan menggambarkan ke dalam sebuah chart atau bar chart seperti pada gambar. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut ini adalah outline yang disarankan untuk PPP. 1. Tim proyek. Menggambarkan struktur, siapa yang memberi laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa berkomunikasi, dan seterusnya. Programmer. Tidak lebih dari 5 orang bertanggung jawab terhadap program. Pimpinan proyek. Mengawasi programmer, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat teknik seperti analisis, desain, dan tugas-tugas pemrograman keseluruhan. Tugas utama kualitas produk yang dihasilkan secara teknik. Manajer proyek. Manajer dalam tim, pimpinan, motivasi, dan lain-lain. Bertanggung jawab terhadap semua komunikasi yang didatangkan dari luar. Laporan pertemuan-pertemuan penghubungan antara manajemen tingkat atas dengan user. Tujuan utama keberhasilan proyek, perencanaan, pengontrolan, komunikasi. 2. Biaya proyek, termasuk PBS, membuat perkiraan
dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dalam membuat produk. 3. Jadwal proyek merupakan bagian terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. 4. Pemeriksaan ulang. Pada bagian ini Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan peninjau teknik. Peninjau teknik jadwal proyek akan memberi informasi tujuan dari masing-masing peninjau atau siapa yang akan mengerjakan. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang terlibat. 5. Laporan. Bentuk dari isi laporan, keadaan laporan, milestone, dan dokumen proyek lainnya dapat dirinci dalam laporan tersebut. 6. Dokumentasi. Ada 2 jenis dokumen dari dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. 7. Asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Kesimpulan untuk perencanaan. Perencanaan ini seperti menunggang kuda. Kelihatannya sulit sebelum Anda mencobanya. Tetapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.